Selamat siang, nama saya Ani. Hari ini saya akan mempresentasikan isu dan masalah dalam analisis kebijakan pendidikan. Latar belakang. Analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah pendidikan. Analisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, dan penyampaian alternatif. Pemerintah dan pihak terkait yang memiliki kewenangan mempelajari dan mengkaji substansi alasan dan akibat bagi masyarakat. Tindakannya memperbaiki atau mempertahankan kebijakan demi kemaslahatan masyarakat. Isu fakta, nilai atau kebijakan yang menimbulkan perdebatan. Isu yang tidak dimanage dengan baik, maka berpotensi menimbulkan masalah baik secara internal, eksternal, maupun dalam kaitan lintas sektoral, sesuai dengan tingkatannya. Isu berkonotasi negatif biasanya yang muncul ujian nasional, pendidikan gratis, sekolah bertaraf internasional, kompetensi guru, sertifikasi guru, biaya pendidikan. Masalahnya dapat dengan jalan keluarnya adalah analisa kebijakan pendidikan. Proses perumusan analisa kebijakan. Penemu kekenalan masalah, penstruktural masalah, perumusan masalah kebijakan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi kebijakan, memprediksi masalah depan kebijakan. Analisis kebijakan, dokumentasi atau teks kebijakan, akibat jangka pendek dan panjang dari suatu praktek kebijakan, kaitannya dengan dokumentasi, pemahaman latar belakang historis. Untuk itu, idealnya analisis kebijakan dimulai dengan pernyataan yang jelas tentang masalah yang akan dianalisis, meskipun diakui bahwa banyak terjadi perbedaan pandangan atas suatu masalah. Masalah pendidikan biasanya yang muncul adalah ujian nasional atau UN. Digunakan pemerintah sebagai instrumen penilaian untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan belajar siswa. Ada pihak yang setuju karena dipandang dapat meningkatkan pemerataan pendidikan. Ada pihak yang tidak setuju karena UN hanya dilaksanakan dengan ujian tertulis. Soal-soal yang dikembangkan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga cenderung menggeser pola dan paradigma model pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan efektif dan psikomotorik siswa. Masalah pendidikan yang muncul adalah profil pendidikan sekolah, memerlukan perhatian dan komitmen juga tanggung jawab dari berbagai pihak sebagai penyelenggara pendidik, tuntutan layanan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebutuhan dan pendistribusian guru. Peran guru membelajarkan pelajar, melakukan hubungan dan pendekatan dengan peserta pendidik sehingga mereka dapat kreatif bekerja sama, menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri bertanggung jawab, menghargai waktu, menghormati orang lain, mengelola proses pembelajaran, menunjukkan tujuan pembelajaran, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar, menyediakan dan memberikan kemudahan belajar, memberi dorongan belajar. Masalah kekerasan di lingkungan sekolah. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengatakan, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah belum akan berakhir jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelaku yang diikuti penegak regulasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan sekolah wajib menjadi zona anti kekerasan. Guru yang melakukan kekerasan terhadap anak tidak memenuhi syarat psikologis untuk menjadi tenaga pengajar.
masalah anggaran. Undang-Undang Dasar mengakomodir pembiayaan pendidikan yang lebih baik, yaitu APBN wajib mengalokasikan 20%, APBD sebanyak 20% untuk biaya pendidikan. Mengapresiasi dana pendidikan mendapatkan porsi yang baik di Indonesia jika penggunaan yang tepat. Sangat membantu mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, bisa sampai pada jenjang yang lebih tinggi dengan program wajib belajar 12 tahun. Beberapa isu dari kebijakan ujian nasional tahun 2020. Materi ujian nasional yang terlalu padat sehingga guru cenderung mengajar dengan menghafal materi tetapi bukan dengan kompetensi pembelajaran. Menjadi stres bagi siswa, guru, dan orang tua terhadap indikator kelulusan. Padahal UN belum mengakses sistem pendidikan secara nasional di sekolah maupun di biografinya. Ujian nasional hanya menilai satu nilai aspek kognitif saja dan belum menyentuh karakter siswa secara holistik. Maka pada tahun 2021, ujian nasional akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter berdasarkan kompetensi minimum atau dasar yang dibutuhkan murid untuk belajar apapun mata pelajarannya. Instrumen atau penilaian, asesmen kompetensi minimum atau AKM, literasi, kemampuan bernalar tentang menggunakan bahasa, bukan hanya mampu membaca, tetapi memahami konsep tulisan atau menganalisa suatu bacaan. Numerasi, kemampuan menalar menggunakan matematika dan angka-angka. Karakter, pembelajaran, gotong royong, kebinekaan, dan perundangan. Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk sekolah yang akan melaksanakan perubahan dan menciptakan siswa-siswi lebih bahagia dan kuat asas Pancasila di sekolah. Saran, diperlukan kreativitas seseorang dalam analisis kebijakan pendidikan dan butuh perhatian yang tepat dan memandang jauh ke depan bagaimana penyusunan dan menstrukturkan masalah tersebut. Pemerataan dalam meningkatkan mutu kualitas bangsa yang membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menganalisa, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lainnya dengan cara lebih baik. Pendistribusian tenaga pendidik ke pelosok atau ke daerah terpencil, melakukan perbaikan infrastruktur pendidikan. Adanya kebijakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS di setiap lembaga pendidik, dengan harapan masyarakat di sekitar sekolah, komunitas, dan orang tua juga bisa melihat penggunaan dana BOS di sekolah masing-masing. Ada pepatah mengatakan, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri, dari John Dewey. Terima kasih.